lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari ini. Apa kabar kamu di kesempatan hari ini? Semoga kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sehat, tentunya sehat lahir dan batin ya. Oke, my friends, kali ini seperti biasa Manda Fionika hadir di siaran podcast untuk menemani, menghibur dan juga membacakan ataupun memberikan solusi tentang problem yang saat ini kamu hadapi. Tentunya seperti biasa Manda tidak sendirian malam hari ini. Manda ditemani sama beberapa cowok dan satu cewek cantik ya. Cewek cantiknya menang karena cewek cantiknya cuma 2, ada Manda dan juga Indah di malam hari ini. Di hari ini. Halo Indah. Halo Manda. Halo my friend. Alhamdulillah baik. Manda Baik, gimana ya? kabarnya? Aku juga baik dong tentunya. Aku tuh selalu baik kalau bisa nemenin my friends. Oke, selanjutnya di belakangnya Indah ada Bapak. Bapak enggak ya, masih muda lah. Masih berapa tahun? 17 tahun kayaknya ya. Ada seseorang yang bijaksana, my friends, yang pastinya udah gak asing lagi buat kamu. Selamat hari ini, Pak Rahman. Assalamualaikum Manda. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi kayaknya itu Luar biasa. ada tatapan mata agak sayu tuh dibaca Indah. Nanti kita bahas ya. Oh yes, tentunya nanti kita akan kepo kenapa dan apa sih yang dirasain sama Indah. Kayaknya ngomong baiknya kepaksa banget hari ini. Enggak. Iya. Oh enggak, Pak. Ini tuh udah beneran Pak. Biasanya ya. Enggak ceria biasanya gitu. Baik itu kayak masih ada jiwa yang meronta gitu. Yes. Oke, nanti kita bahas ya. Kita masih ada masih ada beberapa cowok lagi, my friends. Ada Rahman Rama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orangnya di mana? Mikrofonnya di mana? Apa kabar Manda? Baik dong. Kamu sendiri? Didahului ya menanyakan kabar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Rohman pun dalam keadaan ya sehat walafiat ya. Wow. Meskipun ada sepertinya rekan kita yang lagi sedih, jadinya Rohman terbawa sedih. Gimana? Jangan dibongkar dulu dong, nggak surprise nanti. Iya. Nggak boleh. Sebentar, mau nanya dulu ke my friend. Apa kabar nih my friend? Semoga kamu juga dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun sehingga insya Allah kalau kita badan sehat, hati sehat, semuanya serba sehat, apapun yang kita lakukan insya Allah diberikan lancaran dan kemudahan. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan untuk kamu juga yang lagi galau, jangan galau-galau ya Amanda ya. Nggak perlu galau, kan ada kami di sini, ada Friends Radio di sini yang bisa bikin kamu jadi sakit perut ya. Iya, betul sekali. Yes. Ada juga babang yang ganteng kalau lagi sendirian katanya. Itu bawa jajan sini deh, konsumsinya sini coba. Jangan, ini buat Halo, babang ganteng. ini konsumsinya cuma buat aku. Ya, dibagi dong sama temennya dong. Jangan, nggak bisa. Jangan, lah aku gitu. Oke deh. Ini hasil dana gelap ini, nggak boleh diomongin bersama. Okay. Oh jadi gitu ya, pantesan aja
nggak turun-turun nih ya. Padahal dari sininya lancar gitu. Masih nyangkut. Oke, Aduh, my Masya Allah. friends, di kesempatan kali ini Manda ditemani sama beberapa rekan-rekan yang udah hadir di studio secara virtual ya. Karena kita juga masih belum benar-benar belum benar-benar pulih, jadi kita memang masih harus menjaga jarak gitu ya. Tapi itu nggak mengurangi semangat kita untuk menemani my friends semuanya kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, kali ini kita akan membahas seputar patah hati ya. Kalau boleh Manda tebak, yang dirasakan sama salah satu teman kita ini kayaknya lagi patah hati ya. Waduh, gimana ini ya? Ya, kemarin pas mau baca berita itu dia di mejanya banyak tisu. Kayaknya ini Ketahuan ya. Wah, ini bener-bener julid ya. enggak, untungnya pas baca berita suaranya bagus gitu. Jadi kan mau mulai dia gitu. Udah minum dulu. Tapi ada minum, ininya, ada sedikit bindengnya. Ada bindengnya. Udah tenangkan dulu. Bindengnya tuh karena flu kan. Flu mendadak ya. Langsung ada yang merasa ya. Langsung ada yang merasa lagi patah hati itu langsung nyaut. Itu asma. Emang dia yang patah hati sekarang. Oh, Langsung kemarin ya. jadi langsung ketebak ya. Editing beritanya itu sampai 3 kali take gitu. Ini kenapa? Saya cuma senyum-senyum. Bayangkan lu cuma baca gitu 3 kali take ya. Wow. Ternyata kalau lagi patah hati efeknya luar biasa ya. Oh, iya. Oke deh. Oke, karena di sini udah ada yang patah hati, kayaknya Udah harus ada keluarganya. dieksekusi. Iya, kayaknya harus segera dieksekusi nih. Kira-kira patah hatinya itu kenapa sih? Ada orang ketiga kah? Atau ada tidak ada restu kah? Atau apa yang dirasakan kok jadi patah hati? Ayo Indah, Atau cinta ditolak kan? Oh, sakit. Oke, silakan. Gak usah nangis, tidak aja. Nggak usah nangis, dijawab dulu say. Apa lo? Tanya apa? Putus-putus Iya, suaranya. astaga, iya. Kalau orang patah hati jadi galvox ya. Julid kalian. Ih parah ih. Aku terus loh. Jadi sekarang tuh Manda tanya, Indah tuh patah hatinya kenapa? Gak direstui kah? Atau ada orang ketiga kah? Atau ditolak kah? Atau karena apa nih? Karena apa ya? Karena ada perselisihan aja sih sebenarnya. Aduh, perselisihan. Oh, berarti Indah itu sudah punya pacar dong ya? Oh, sudahlah. Masa dia patah hati gara-gara bonekanya hilang, kan nggak mungkin. Patah hati gara-gara bener julid ya. tapi dia bisa Ariel. Wow. Loh. Wow. Ada nama Ariel di sini ya. Wah, ini jadi tanda tanya Bung Rami. Oke. Di sini ada nama Ariel. Wah. Wow. Ayo. Ini biasanya Wow. yang super kepo, super julid. Apakah seseorang yang bernama Ariel yang membuat lu patah hati, Indah? Nah, Iya, karena itu tuh ya. kemarin tuh gorenganku tuh udah tinggal satu diambil lagi sama Karil. Nah, terus apa yang bikin kamu jadi patah hati nih? Ini serius. Loh, karena ya? itu gorengannya spesial. Bukan karena itu. Oke, anggaplah itu benar Babang Ariel ya. Walaupun cowoknya mungkin bisa jadi bukan Babang Ariel. Anggaplah lagi patah hati sama Oke, Babang Ariel. anggaplah itu. Anggaplah. Tapi pasti ada sebabnya kenapa patah hati gitu kan. Pasti kalaupun perselisihan itu pasti ada perselisihan yang sangat besar ya, bisa dibilang seperti itu, sehingga bisa menyebabkan kamu jadi patah hati gitu. Nah, kira-kira sebabnya apa tuh? Iya.
Itu sih kayak miskomunikasi gitu. Terus kayak apa ya? Ya udah settingan aja gitu, ngelakuin hal yang sama terus kayak gitu. Ya udah, pokoknya kita suka gitu Kamanda. Ngelakuin hal yang sama terus menerus itu maksudnya gimana? Apakah kamu dibohongin atau kamu ngerasa di PHP-in atau dia nggak bisa diingetin atau gimana? Apa ya? Ya tuh keras sekali. Terus itu kalau ngomong tuh apa ya? Kayak kasar gitu loh ke aku. Dan itu tuh udah sering. Gak sekali 2 kali doang. Oke. Setiap kali berantem setiap kali berantem atau pas lagi kondisi biasa juga dia ngomongnya kasar gitu? Iya, ngegas kayak gitu-gitu. Oke. Wow, jadi itu ya yang membuat Indah jadi patah hati ya. Karena si pasangannya ini susah diingatkan. Kemudian juga kalau ngomong sama Indah itu tanpa kelembutan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Memang apa ya, wanita itu kan suka dengan sesuatu keindahan, kehalusan, baik itu dari tutur bahasa dan sebagainya. Oke, kalau gitu Manda mau langsung minta pendapat dari para cowok ini. Gimana ini ya sikapnya para cowok ini? Apakah terlalu lebay kah kalau Indah patah hati, atau kita para cowok juga harus ngertiin cewek? Gimana tuh Pak Rohman dari Rama? Silahkan. Aduh. Kita dikasih pertanyaan yang pertama ya. Oh iya dong, karena kan Anda itu sudah banyak juga mantannya sama kayak Manda. Jadi pasti pengalaman banyak gitu kan. Oke. Kita bahas satu persatu dulu ya mengenai soal patah hati nanti akan sampai. Sebenarnya menyukai kelembutan ataupun kehalusan itu bukan hanya sekedar perempuan, tapi dari laki-laki pun sama. Mencintai dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian, itu tentu kita sangat suka ya. Begitu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya gimana, Manda? Nah, gimana sikap kalian para cowok? Apakah menurut kalian itu Indah itu lebay nggak sih kalau dia tuh patah hati gitu karena sikap cowoknya? Itu yang pertama. Yang Perempuan kedua. itu Oke, yang kedua nanti. Oke, yuk lanjut. Ya, perempuan itu perasaannya sangat halus dan mudah sensitif. Jadi kalau menurut Rohman sendiri, hal yang wajar, bukan hal yang lebay. Justru harusnya ini sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki diusahakan itu harus mengetahui perasaan dan apa yang sedang dirasakan oleh pasangan kita atau terhadap wanita ya. Karena terkadang wanita itu pandai loh menyembunyikan perasaan walaupun gimana ya, walaupun dia itu merasa sakit, merasa sedih, tapi bisa menyembunyikan padahal hatinya itu sangat sensitif. Jadi kalau menurut Roman pribadi, hal yang dirasakan sama Indah hal yang wajar, begitu ya. Karena mungkin Indah ataupun perasaan seorang perempuan itu ingin disayang, ingin dimanja, ingin diperhatikan oleh pasangannya, begitu. Nah, makanya untuk laki-laki, walaupun Roman juga sama laki-laki, cintai dan sayangi calon kita dengan sepenuh hati
dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Seperti itu, Manda. Iya, seperti itu, Manda. Kalau pertanyaan yang pertama. Wah, Oke. pertanyaannya Manda yang kedua juga udah dijawab ya. Padahal Manda baru aja mau tanya. Kira-kira sikap apa Apa sih itu yang harus pertanyaan yang kedua? dilakukan para cowok gitu kan untuk menghadap pasangannya? Ternyata udah dijawab duluan ya. Harus peka, cowoknya harus peka saat menghadapi pasangan. Karena kan ada juga ya, kadang sikap wanita tuh kadang ada yang Tadi bikin sudah menjengkelkan. Pengen dijawab mau ya. maunya tuh, maunya tuh Nah, pengen gini Oke. gitu. Padahal ingin disayang, begitu. tahu. Kayaknya Pak Roman aman banget kayaknya ya. Sebagai seseorang yang pernah patah hati berkali-kali, insya Allah pernah mengalami dalam posisi yang Indah rasakan saat ini. Julid jujur ya. Jujur dia ya. Dia baru jujur di sini, guys. Harus jujur. Dia baru jujur di sini, guys. Oke. Karena tadi si cowok gantengnya masih ke belakang, masih ngambil makanan bentar katanya. Dia abis satu snack masih pengen nambah snack lagi. Jadi langsung aja deh, Manda tanya sama Pak Rahman Hadi. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti Indah ini terlanjur patah hati, gitu kan? Nah, apa sih yang harus dilakuin sama cowoknya itu kalau misalkan dia pengen balik untuk mendapatkan hatinya lagi? Karena kan cewek itu susah banget ya. Kalau sekali patah hati itu kayaknya udah nggak ada obatnya ya. Gak hanya cewek, cowok juga sama. Kalau sekali kecewa, kalau udah jatuh cinta itu susah untuk kembali. Ah, masa? Oke, silakan Pak Rahman. Iya, terima kasih itu kan. Ternyata bener kan. Ternyata baca beritanya salah-salah kena patah hati. Iya. Pertanyaan saya jadi kebalik sebetulnya. Apa iya dia ingin kembali gitu ya? Nah itu yang pertama. Yang kedua sih sebetulnya gini, teman-teman, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu di podcast juga, bahwa mencintai itu prinsipnya ingin saling membahagiakan, saling menjaga, saling setia itu. Jika salah satu sudah tidak memenuhi kriteria itu, ya keputusan ada di tangan Anda, mau ditinggalin atau diterusin. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kalau cowoknya ingin kembali, ya harus bisa meyakinkan si pasangannya, harus bisa meyakinkan si Indah yang sekarang lagi cocok tuh, itu meyakinkan bahwa dia sudah berubah. Tentunya kalau meyakinkan ini nggak cuma sekedar janji, tapi disapa aja dengan halus misalnya, diperhatikan lagi lebih banyak. Itu kalau memang pingin apa CLBK ya, kitanya pingin. Yep. Ya, sekarang kalau saya boleh mengatakan sebetulnya pemilihannya juga tergantung ke Indah, apakah mau kembali atau tidak. Memang Iya, prinsip betul. orang kan bisa bertobat, iya, memang bisa bertobat, tapi watak itu sulit untuk dirubah biasanya. Jadi gini, Iya. kan kita Iya, betul, cinta Bu. itu ingin mencari kebahagiaan kan. Kalau belum Betul. apa-apa sudah kasar, belum apa-apa sudah gampang marah, ini masih taraf pacaran loh. Artinya Nah, pacaran makanya itu saya mikirnya gitu. Hmm. Nah, sudah sadar gitu kenapa juga patah hati? Mestinya kalau sudah mestinya kalau sudah sadar. Nah, itu. Mestinya kalau sudah sadar gitu nggak usah patah hati, bersyukur bahwa bisa melepaskan dari bayang-bayang yang Tapi menakutkan. lupa masih kayak keinget gitu kan ya. Ya, memang itu sebuah hal yang wajar ya, namanya sudah pernah Wajar. merasakan. Betul. Tapi ini Pernah mencintai. move on-nya jangan hatinya jangan lama-lama. 2 jam aja cukup lah. Memang menumpahkan air mata. Jangan kayak Manda ya.
Artinya menumpahkan air mata wajar kok. Memang namanya orang pernah bersama terus kemudian tapi ya janganlah lebih lebih disyukuri nikmatnya bahwa bisa melepaskan dari hal yang membahayakan. Tadi bersihnya belum jadi apa-apa aja sudah begitu, apalagi nanti kalau sudah benar-benar dimiliki. Karena beda loh ya. Contohnya gini, contoh real ya. Kalau masih pacaran, si cewek ini kelilipan, kenapa sih kamu kok nggak pakai kacamata misalnya? Kalau misalnya jatuh karena kena batu, kamu nggak hati-hati sih dek gitu. Coba kalau udah nikah, beda lagi udah. Jalan aja gak ngeliat siapa gitu misalnya gitu ya. itu satu contoh gitu. Bener. Masih pacaran, masak gosong gitu misalnya. Gimana? Nggak apa-apa kok gitu. Kalau sudah menikah besok paling dikit gini, memang aku suruh makan hangus gitu, suruh makan arang gitu. Nah, beda lagi. Jadi harusnya nggak usah patah hati. Boleh sedih, tapi jangan patah hati. Karena rumusnya beda. Hati cuma satu, jangan dipatah-patahin. Hati cuma satu, jangan dipatah-patahin. Tapi juga jangan kemudian cepat mencari. Itu bukan solusi yang bagus. Jadi kalau sekarang lagi sendiri, jangan patah hati, tapi juga jangan segera mencari pengganti. Biarkan itu sesuai dengan alurnya saja. Iya, Pelarian jadinya pelarian. Walaupun kemarin ada yang nawarin loh, nggak usah patah hati, aku lo siap untuk mengobati kamu gitu. Ada yang ngasih gitu. Aku tahu itu siapa orangnya. Ya orangnya yang banyak mantannya kok. Nah itu yang ketawa itu. Nah itu. Ketahuan. Jadi terus iya si Indah juga waktu itu aku kan lagi makan di kantin, itu ditanya ya makan di kantin terus Pak di sini gimana kamu di ruangan tidur nggak bisa aku jadi obat nyamuk terus lama-lama ayo Pak di sini sudah ada Bang Aril kok jadi Pak nggak jadi obat nyamuk lagi. Kebongkar Indah. Aduh. Ya Pak, itu salah. Jadi makanya kan kemarin aku akhirnya langsung ketemu itu yang di depan ruang kepala studio karena kita lama ngobrol di situ kan. Karena aku nggak mau masuk ke ruangan editor itu. Iya benar. Yang aku ketiduran di lantai bawah itu. Enggak, terus kita ajak beli es jus di depan itu loh. Oh, iya inget. Itu kan dalam rangka kita mengalihkan gitu. Oh iya. Enggak my friend, itu gosip my friend, enggak bener itu. Itu gosip itu ya. Enggak benar. Ngomongnya gosip dulu lagi. Jadi saling menutupi bener deh ya. Iya bener. Lah ada di CCTV loh, Pak. Tenang aja, nanti biar CCTV. Dilanjut. Jangan sih. Gosip itu my friend dia enggak benar. Kalau si Manda kalau bawain acara ini bener julid dia ya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, sering kan Manda bilang kalau Manda itu tim yang julid gitu. Nah kan kemarin Manda tanya, lupa kan habis maam kenapa aku belum minum kan gitu. Padahal sudah makanya tak ajak beli di depan gitu aku kemarin. Nah kok tumben Pak Rahman ngajak minum di luar, wong air putih lo baru dibeli di sini gitu kan. Galon juga masih banyak. Oke. Dilanjut. Itu ya. Ada hati dah. Ada Pak Dirut kok dah. Nah, tenang aja, tenang dah. Sudah ada yang mencalonkan diri untuk menjadi pengganti dah. Tenang ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rahman ya. Selanjutnya si Babang Ganteng mau ngomong nggak nih? Apa masih nyemil nih ya? Waduh. Itu cemilan. Ayo Babang Aril, keluarkan suaramu Babang Aril. Masih sama si Babang Ganteng cemilan di kulkas. Kami beli rokok. Oh iya. Nah tapi itu tadi cemilan di kulkas banyak kok, sekarang nggak ada loh Pak. Dihabisin paling. Babang Arilnya pasti beli cemilan nggak ada. Oke deh my friends. Nah itu dia ya, karena si Babang Gantengnya masih beli sesuatu, nggak tahu dia masih ngantri minyak goreng kayaknya sih ya, karena minyak goreng langka sekarang kan.
Jadi kayaknya dia belum balik-balik soalnya dia nyari minyak goreng gitu kan. Oke, my friends, satu hal yang bisa kita ambil di sini, yang bisa kita petik dari beberapa yang sudah dibahas adalah sakit hati itu wajar, nangis itu wajar, apalagi sebagai seorang perempuan yang memiliki perasaan yang sangat halus dan sangat sensitif. Seperti itu. Tapi sebagai perempuan juga harus kuat dan tegar. Yakin bahwa masih ada pengganti yang jauh lebih banyak dari lebih baik dari dia. Kalau yang seperti dia nggak akan ada, tapi yang jauh lebih baik dari dia itu ribuan. Banyak, ya dan betul sekali. Jangan terburu-buru untuk mencari pengganti. Jadi nikmati dulu prosesnya, nikmati dulu masa-masa di mana kamu sendiri, di mana kamu bisa merasakan bebas. Oke? Jalani hidup kamu dengan keceriaan, gitu kan? Jadi betul sekali. Gitu. Dan satu hal, my friends, kita boleh cinta sama seseorang, tapi mencintailah sewajarnya. Dan jangan terlalu berharap pada seseorang, karena jika kamu terlalu berharap, maka kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Oke. Nah, satu lagi dari Manda yang mau Manda tambahin. Kalau kamu, my friends, nggak mau terlalu parah patah hatinya, maka jangan terlalu memberi hati, oke? Oke, kalau gitu kita semua pamit dulu. Manda mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan kali ini mohon pamit. Terima kasih banyak atas kesediaannya kamu untuk mendengarkan podcast kita di kali ini. Semoga dapat membawa manfaat, dan buat kamu yang lagi galau, sabar ya. Dan happy aja, oke? Betul. Yes, dan Manda, maaf. Mungkin kalau ada yang ingin berbagi cerita, kemana kira-kira Manda? Oke, yes, buat kamu yang pengen menceritakan tentang problem kamu, yang pengen dijawab sama beberapa kru Friends Radio, langsung aja kamu kirimkan via WhatsApp-nya di 0838 0573 6474, atau kamu bisa DM kita di via Instagramnya @friendsradioofficial. Kita tunggu ya, my friends. Oke. Mohon maaf apabila selama podcast ini kita banyak bercanda, kita banyak kekurangan dan kehilafannya, karena Manda dan rekan-rekan di sini hanyalah manusia biasa. Kesempurnaan datangnya dari Tuhan ya, dan kesalahan datangnya dari diri Manda pribadi. Oke? Manda pamit, see you next time and bye-bye. Bye, see you next time. Bye-bye. Jangan galau-galau lagi ya.